Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Duta Adi T. Anadi. Saya akan merakit power supply, suatu alat listrik yang dapat menyediakan energi listrik untuk perangkat listrik ataupun elektronika lainnya. Pertama-tama, saya akan memasang power supply. Yang kedua, saya memasang power supply screws. Itu merupakan mur untuk mengencangkan power supply-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Sifa Altarisa dari grup absen 36-40. Di sini saya akan menjelaskan tentang motherboard beserta komponen-komponennya. Motherboard adalah papan sirkuit yang berfungsi sebagai tempat komponen-komponen komputer seperti prosesor, hard disk, RAM, dan lain-lain. Motherboard sendiri berupa papan utama yang berbentuk PCB dan memiliki chip BIOS, jalur-jalur maupun konektor yang berfungsi menghubungkan masing-masing perangkat. Lalu ada komponen-komponennya yaitu komponen yang pertama RAM 1, kedua RAM 2, ketiga CPU, keempat thermal compound, kelima heatsink, keenam motherboard screw. Dan saya akan memasang komponennya ke motherboardnya. RAM 1 saya akan taruh di sini. Kita kunci. Lalu yang kedua, kita kunci lagi. Ketiga CPU saya akan taruh sini. Kita atur posisi dulu. Setelah itu kita kunci. Thermalnya kita taruh di tempat CPU tadi. Di atasnya kita taruh heatsink. Kita kunci. Lalu kabelnya akan kita benarkan. Sambung. Kita install motherboardnya. Setelah itu kita posisikan ke tempatnya. Dan terakhir motherboard screw. Oke, itulah penjelasan dari saya tentang motherboard. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Joshua Manalu. Saya akan merakit adapter cards. Adapter cards adalah sebuah papan sirkuit cetak yang dapat disisipkan ke sebuah slot adapter dari motherboard komputer untuk menambahkan sebuah fungsi tertentu. Tujuannya adalah menyediakan atau mengembangkan fitur yang tidak ditawarkan oleh motherboard. Berikut ini adalah bagian-bagian atau komponen dari adapter cards. Di sini ada NIC atau Network Interface Card. Ini NIC screw. Ini adalah wireless NIC dan ini wireless NIC screw-nya. Ini video adapter dan ini video adapter screw. Pertama-tama kita akan memasang Network Interface Card dulu atau NIC. Begini bentuk dari Network Interface Card. NIC ini berfungsi sebagai jembatan dari komputer ke sebuah jaringan komputer. Begini tampak bagian belakangnya. Ini adalah Ethernet port-nya. Dan ini PC mounting bracket-nya. Ini konektornya.
Baiklah, mari kita pasang linknya di bagian sini. Lalu kita pasangkan skrupnya, putar hingga kencang. Lalu kita akan memasang wireless NIC. Begini bentuknya. Wireless NIC ini berfungsi sebagai alat penghubung jaringan wireless yang tidak membutuhkan kabel untuk menghubungkan jaringan. Ini tampak bagian belakangnya. Dan ini wireless antena connector, jadi menggunakan antena untuk menghubungkan jaringan. Lalu ini konektor, dan ini PC modem bracket. Baiklah, mari kita pasang di bagian sini. Oke, setelah itu kita pasang skrupnya di bagian sini. Baiklah, selanjutnya kita akan memasang video adapter cards. Seperti ini bentuknya. Video adapter cards ini, atau juga biasa disebut VGA cards, berfungsi untuk menerjemahkan atau mengubah sinyal digital dari komputer menjadi tampilan grafis pada layar monitor. Ini tampak bagian belakangnya. Lalu ini ada video port, dan di sini ada VRAM. VRAM ini berfungsi untuk menyimpan berbagai data grafis yang dibutuhkan oleh GPU atau Graphic Processor Unit. Di sini ada Graphic Processor Enhancing. Graphic Processor ini berfungsi sebagai merubah data agar mempercepat pembuatan gambar. Lalu ada heatsink sebagai peredam suhu pada GPU atau Graphic Processor Unit. Ini adalah konektornya. Lalu ini ada video port dan PC modem bracket. Baiklah, sekarang kita pasang video adapter cardnya di bagian sini. Pastikan sesuai dengan konektornya. Selanjutnya kita pasang video adapter skrupnya di bagian sini, lalu putar hingga kencang. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sipa Wahyuni. Saya akan merakit drive in external base. Yang pertama, saya akan memasang CD drive. CD drive merupakan perangkat penyimpanan optik yang membaca dan memilih informasi ke CD dan membaca DVD. Yang pertama, kita pindahkan drive ke casing. Kemudian posisikan drive agar sejajar dengan tempatnya. Masukkan drive ke dalam tempatnya. Kemudian kencangkan drive ke casing menggunakan skrup. Oke, drive optical telah terpasang. Yang kedua, saya akan memasang floppy disk drive yang merupakan perangkat keras pada komputer yang berfungsi sebagai alat membaca dan penyimpanan data dari disket. Pertama, kita pindahkan floppy drive ke casing. Posisikan drive agar sejajar dengan tempatnya. Kemudian masukkan floppy drive ke tempatnya. Kencangkan drive ke casing menggunakan skrup. Oke, floppy drive telah terpasang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Robi Arifansyah. Saya di sini akan menjelaskan tentang cara perakitan komputer berbasis aplikasi IT Essential Virtual Desktop. Di sini saya akan menjelaskan di bagian internal drive. Baiklah, di internal drive ini ada sebuah komponen, yaitu hard disk drive atau yang biasa kita sebut HDD. Sebelum saya memulai perakitannya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu hard disk drive atau HDD. Hard disk drive biasa juga disebut hard disk atau HDD
adalah perangkat penyimpanan data yang digunakan untuk menyimpan dan mengambil informasi digital menggunakan cakram yang dilapisi dengan bahan magnetik. Ada dua tipe hard disk yang digunakan, yaitu hard disk internal dan eksternal. Pada dasarnya kedua hard disk tersebut sama, hanya tempatnya saja yang berbeda. Hard disk internal terpasang langsung di dalam komputer, sedangkan hard disk eksternal jauh lebih portable karena tidak langsung terpasang komputer. Nah, pada bagian di sini saya kedapatan merancang hard disk internal karena terpasang langsung di dalam komputer. Kemudian daripada itu adapun fungsi hard disk. Fungsi hard disk untuk menyimpan data digital. Semua data yang tersimpan di komputer ada di hard disk, seperti dokumen, gambar, musik, video, program, bahkan sistem operasi komputer semuanya disimpan di dalam hard disk komputer. Jika hard disk pada komputer rusak, maka semua data yang tersimpan akan hilang. Hal tersebut juga merupakan alasan kenapa sebagian besar orang atau perusahaan memiliki sebuah data cadangan. Mereka memiliki media penyimpanan yang lain dan menyalin semua file penting mereka ke media tersebut. Kemudian kecepatan pada hard disk drive. Kemampuan membaca data hard disk drive saat ini adalah 5400 rpm, 7200 rpm, 10.000 rpm, bahkan sampai dengan 15.000 rpm. Adapun fungsi dari kecepatan membaca data pada hard disk yaitu seperti saat mencoba untuk menggunakan komputer, menjalankan program, membuka file, atau melakukan hal lainnya menggunakan komputer. Pada saat itu juga hard disk pada komputer sedang bekerja. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Dan selanjutnya langsung saja kita akan memasukkan hard disk ini ke dalam media ini. Baiklah, langsung kita pindahkan ke slot drive ini. Nah, untuk memasukkannya posisinya harus sejajar. Kalau ini belum dinamakan sejajar, masih miring. Sejajar itu posisinya seperti ini. Nah, ini seperti ini sejajar nih, bukan seperti ini ataupun seperti ini, bukan, tapi posisi sejajar itu seperti ini. Langsung saja kita masukkan. Nah, kalau sampai di sini belum selesai ya. Di sini hard disk membutuhkan biar lebih tertata rapi dan juga penempatannya itu tidak goyang atau lepas ya dari slot drive ini. Kita juga membutuhkan baut. Di sini bautnya disebut HDD screw. Penempatannya di sini. Jadi kita pasang. Nah, kalau sini sudah terpasang ya. Sekian penjelasan dari saya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sipa Wahyuni. Saya akan merakit drive in external base. Yang pertama, saya akan memasang CD drive. CD drive merupakan perangkat penyimpanan optik yang membaca dan memilih informasi ke CD dan membaca DVD. Yang pertama, kita pindahkan drive ke casing. Kemudian posisikan drive agar sejajar dengan tempatnya. Masukkan drive ke dalam tempatnya. Kemudian kencangkan drive ke casing menggunakan skrup. Oke, drive optikal telah terpasang. Yang kedua, saya akan memasang floppy disk drive yang merupakan perangkat keras pada komputer yang berfungsi sebagai alat membaca dan penyimpanan data dari disket. Pertama, kita pindahkan
floppy drive ke casing. Posisikan drive agar sejajar dengan tempatnya. Kemudian masukkan floppy drive ke tempatnya. Kencangkan drive ke casing menggunakan skrup. Oke, floppy drive telah terpasang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.